Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan presentasi dari PPT kelompok kami. Sebelum membacakannya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota saya. Baik, berikut nama-nama anggota saya, yaitu Muhammad Rian Ilham, kemudian Muhammad Ardiansyah, dan terakhir saya sendiri, yaitu Azir Zuldane. Baik, selanjutnya dalam presentasi kelompok kami itu kita ada beberapa poin yang ingin disampaikan, yaitu ada 4. Pertama yaitu perkembangan internet, kedua karakteristik dunia maya, ketiga pentingnya etika di dunia maya, kemudian contoh etika berinternet, dan keempat atau yang terakhir yaitu pelanggaran etika berinternet. Untuk pembahasannya, poin 1 dan poin 2 akan dijelaskan oleh Muhammad Rian Ilham, dan untuk poin 3 dan poin 4 akan dijelaskan oleh Muhammad Ardiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama yaitu perkembangan internet. Internet atau interconnection networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling akses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Adapun alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan, yaitu pertama, informasi pada internet bisa diakses 24 jam dalam sehari. Yang kedua, biaya murah dan bahkan gratis. Kemudian yang ketiga, kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi. Kemudian yang keempat, kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi dapat diupdate dengan mudah. Lalu, pengguna internet telah merambah ke segala penjuru. Selanjutnya, materi kedua yaitu karakteristik dunia maya. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Menurut Dyson pada tahun 1994, cyberscape merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau elektromagnetic wave. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisik. Adapun karakteristik dunia maya menurut Dyson pada tahun 1994 sebagai berikut. Pertama, beroperasi secara virtual atau maya. Yang kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Yang ketiga, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Yang keempat, orang-orang yang hidup di dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Dan yang terakhir, informasi di dalamnya bersifat publik. Jelaskan pada pembahasan 3 dan 4. Untuk pembahasan 3, pentingnya etika dunia maya dan contoh etika berinternet. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional, merpati pos atau kantor pos, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Poin 1, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memungkinkan memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pertanyaan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Beberapa teori dalam dunia cyber.
the theory of the uploader and the downloader, yaitu suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya untuk kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Contohnya, suatu negara dapat melarang untuk uploading dan downloading ketika perjudian di wilayahnya. Contohnya, Indo-Betulin.com Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan ketentuan ini. Dalam konteks ini, jika dia mempunyai perangkat teknologi, sangat susah untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terlebih jika belum ada perangkat aturan hukumnya. 2. The law of the server, yaitu pendekatan ini memperlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi di mana mereka dicatat data elektronik. Misalnya sebuah web page yang berlokasi di Stanford University, maka akan tunduk pada hukum California. 3. The theory of international space, yaitu ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Analoginya adalah tindak terletak pada kesamaan fisik semata melainkan sifat internasional. Tidak ada ruang yang tidak tersentuh oleh teori ini. Semua tempat yang dapat dimasuki teori ini karena dunia cyber mempunyai karakteristik yang maya. Etika berinternet, netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiquette pada one-to-one communication, yang dimaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antara individu atau face-to-face dalam sebuah dialog. Contoh dari netiquette pada one-to-one communication adalah berkomunikasi via email. Adapun yang dilarang adalah jangan terlalu banyak mengutip, perlakuan email secara pribadi, hati-hati dalam menggunakan huruf kapital, jangan membicarakan orang lain, jangan menggunakan carbon copy, jangan menggunakan format HTML, jawablah secara masuk akal. 2. Netiquette pada one-to-many communication. Konsep komunikasi one-to-many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada mailing list dan net news. 3. Informasi service. Pada perkembangan internet diberikan fasilitas dan berbagai layanan baru yang disebut layanan informasi atau information service. Berbagai jenis layanan ini antara lain seperti Global World Wide Web atau disebut WWW, Multi-User Dimension atau disebut MUDIs, Multi-User Dimension with R Object Oriented atau disebut MOOS. 4. Pelanggaran etika. Seperti halnya jika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Mungkin hanya itu saja dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.